Kita bakal ngomong soal jurus jitu menangkap traffic Instagram untuk meningkatkan penjualan. Oke, teman-teman siap ya? Malam ini kita bakal ngomong soal apa? Kita bakal ngomong soal jurus jitu menangkap traffic Instagram untuk meningkatkan penjualan. Nah, jadi buat teman-teman yang kemarin ini sempat ada yang DM ngeluh ya, maksudnya jualannya turun ya kan? Dan memang mau iklan pun nggak bisa ya. Tadi ada yang bilang mau iklan pun nggak bisa karena marginnya cuma 3% dari prinsipal. Sedangkan memang teman-teman ya taunya ya saya pengen jualan barang ini ya walaupun marginnya tipis. Nah, ini kita hari ini mau kasih solusi ya, mudah-mudahan buat teman-teman mau mendapatkan traffic ya di luar dari marketplace ya, kita bawa traffic ke marketplace. Gimana sih ya? Salah satunya dengan Instagram, karena kita kan lagi di Instagram live ya malam hari ini ya. Jadi gimana caranya pakai Instagram buat traffic ya. Nah, gitu ya. Sedangkan ya tokonya teman-teman yang udah punya Instagram sekarang, termasuk tokonya saya ya maksudnya. Saya ada toko ya. Postingannya cuma produk ya. Setiap kali kita posting katalognya fotonya bagus, kita ada foto cakep-cakep, tapi yang like cuma dikit ya, boro-boro like. Yang follow makin lama makin minus ya. Yang follow minus loh. Gimana nih, kita nggak grow ya. Dan bukannya saya tahu loh. Ya saya tahu caranya ya, tapi mungkin eksekusinya itu susah gitu ya. Karena kayaknya untuk bikin konten itu perlu banyak waktu gitu ya. Nah, dari Kode ini sebenarnya untuk roadmap-nya Instagram itu gimana sih? Dengan waktu yang terbatas, coba Kode kita tambahin audio. Dengan waktu yang terbatas, dengan budget yang terbatas ya. Kita masih harus ngurusin toko online loh, ya kan? Harus balas. Lu mah semuanya kayaknya serba terbatas deh. Kita kan cari ini kan, cari magic solution kan hari ini kan. Jadi magic solution kan, waktu terbatas, ya uang terbatas, nggak bisa hire orang ya, tapi pengen Instagramnya rame ya kan, trafficnya gratis dari Instagram. Caranya gimana sih kok? Itu kayaknya 270 juta jiwa yang lain juga merasakan hal yang sama itu. Oke, tapi gini nih, mungkin sebelum kita masuk ke situ, iya. Kalau dulu nih ya, orang itu bersaing di level produk. Kayak aku bisa import, kamu nggak bisa import. Nah itu di zaman saya tuh waktu jualan suplemen di 20 tahun yang lalu, 22 tahun yang lalu, tahun 99, konsepnya kayak gitu. Orang butuh suplemen fitness, saya bisa import, lu nggak bisa import, saya akan menang. Udah menang, literally menang jauh lah gitu. Nah, persaingan di level produk ini, ketika produk sudah banyak kayak hari ini, di marketplace semuanya produk, bahkan sampai perang harga, berarti kita sudah tahu bahwa persaingan di level produk nggak akan menang. Itu dulu. Karena semudah itu untuk cari produk. Ya. Nah, berikutnya adalah kalau kita sudah kita nggak mau bersaing di level produk, kita maunya bersaing di level apa nih? Maka next step-nya adalah bersaing di level story. Semua jagoan keluar banget ya, jagoan-jagoannya create story. Menanti booming dari mana coba? Menanti booming dari story. Ya kan? Jadi teh lah ya sebenarnya ya, tapi story-nya keren gitu kan. Story-nya jadi dari Jaehyun, dari Jerome gitu kan. Nah, I think skincare yang lain semua pada mengedepankan selebgram yang punya background story. Anda perhatikan Biote misalkan dengan Pau Pau. Sama aja. Story-nya dia ditusuk berapa belas kali dan akhirnya bekasnya nggak kelihatan lagi setelah pakai Biote. Story by the way. Kalau cuma collagen drink ya banyak collagen drink. Karena cari collagen drink mereknya banyak banget. Tapi yang ditonjolkan adalah ceritanya. Nah, next step-nya lagi adalah apa nih setelah story? Yang lebih kuat lagi nih. Next step-nya adalah community sebenarnya. Community is the kayak final thing. Karena community nggak bisa diduplikasi. Ingat itu teman-teman, komunikasi itu nggak bisa diamati, tiru, modifikasi. Nggak bisa community. Ini susah banget. Ya bisa sih amati, tiru gitu ya, sampai community. Tapi jadinya akan berbeda. Contoh paling gampang apa? Ya agama kita lah, contoh paling gampang. Agama kita itu adalah komunitas terbesar di dunia. Apapun agamanya ya, itu komunitas terbesar ribuan tahun, hidup semuanya. Kalau sudah agamanya ini, ya sudahlah agamanya ini. Bahkan nggak boleh ngatain yang lain jelek, nggak boleh gitu kan. Dan tidak mudah pindah. Bisa nggak pindah? Bisa aja. Mudah nggak? Nggak juga. Kalau sampai yang satu, ya sudah. Maka Apple, Samsung, itu bermain di ranah itu. Kalau sudah Apple fanboy, ya sudah, nggak bakal pindah-pindah. Bisa nggak pindah? Iya bisa. Tapi kan nggak banyak, jarang gitu.
Jadi itu level persaingannya berikutnya di situ. Itu sebenarnya makanya kenapa kalau saya bilang itu adalah ya pertama kita create konten, dan persaingan di produk, dan storytelling, dan community. Jadi at the end of the day yang bisa nge-build community itulah yang akan menang. Jadi kalau Anda masih oke, saya mau bersaing di level produk, ya enjoy aja perang harga, jangan komplain karena memang Anda bermain di ranah yang memang gampang ditiru gitu. Itu dulu. Nah, sekarang dengan berpatokan pada itu, maka kita pembahasan malam hari ini kita ngobrolin tentang Instagram. Oke, tentang Instagram. Nah, gimana caranya konsep berpikirnya dengan Instagram? Instagram jelas. Kalau Anda posting produk, buat yang teman-teman yang posting produk, engagement pasti rendah, interaksinya pasti rendah sekali, komen juga pasti rendah sekali. Nah, ditanya, kenapa perlu pakai Instagram? Kenapa perlu pakai Instagram? Ya, Anda masuk marketplace, Anda taruh produk di marketplace, Anda mendapatkan traffic dari marketplace. Why not kalau kita bisa mendapatkan traffic tambahan dari Instagram? Gitu kan ceritanya kan. Kalau ada laku dari Instagram kan ya lumayan lah ya. Karena by the way, pengguna Instagram di Indonesia ada 86 juta orang di Indonesia, which is gede banget. Jadi kalau di marketplace itu ada, let's say, Tokopedia ada berapa ya? 120 juta ya kalau nggak salah ya. Every month ya, aktif visitor ya. Sekitar 120 jutaan gitu. Yeah. Facebook sekitar 120 juta Indonesia. Instagram sekitar 86 juta di Indonesia. TikTok saya nggak punya datanya, saya lupa. Om Botak punya nggak datanya untuk TikTok pengguna Indonesia? Ada nggak? Pernah tahu nggak? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Ya, jadi kurang lebih segituan teman-teman, 86 juta. Nah, kurang lebih mirip-mirip lah ya, 120, 86 ya. Lumayan lah ya. Amin, kalau misalkan omset Anda di marketplace bisa gede, kenapa nggak dapat dari Instagram juga bisa gede kan? Orangnya juga, jumlahnya juga lumayan gitu. Cuman kalau Anda posting foto produk aja, jadi katalog aja, engagement jadi rendah. So what to do? What to do? Ini yang akan kita bahas sebentar lagi ya, yang akan kita discuss di sini. Intinya adalah kalau pakai Instagram, Anda nyari traffic sebenarnya. Katalog produk itu nomor 2. Karena kalau Anda memasang katalog produk di Instagram langsung, Anda nggak dapat traffic. Nah, kita ngomong 2 hal. Kalau Anda pasang produk saja dan traffic rendah, maka yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkannya adalah dengan cara 1 endorse, 2 ngiklan. Saya kasih contoh langsung ya teman-teman ya. Saya kasih contoh langsung biar seru nih. Saya langsung share screen. Yes, saya akan share screen. Ini saya ambil di sini, saya akan share screen juga nih di sini. Oke. So konsep awal saya sebelum saya close ya, ini konsep awal dulu aja ya. Kita di sini saya menggunakan ketika saya ngebangun Tribelio, teman-teman di sini tahu ya, saya membangun startup namanya Tribelio. Konsep basicnya tadi itu sama, yaitu pertama adalah sosial media. Jadi Anda pakai sosial media, yang di sini Anda pakai, ini ada sosial media di sini. Kemudian Anda minta orang untuk ngeklik link di bio biasanya di sosial media, karena kalau Anda posting produk di feed, ini nggak bisa diklik. Jadi setelah klik link di bio, maka produk bisa ditampilkan di sini. Di sini Anda membangun list building, mengambil database orang, nama, email, nomor WA dikumpulin, dan di sini adalah community. Jadi ini stepnya dulu. Saya nggak mau bahas ini lebih dalam, saya mau Anda tahu gambaran singkatnya aja yang saya sebutkan tadi. Ya, jadi dari content creator, jualan, habis itu bangun list, and then bangun komunitas. Intinya seperti itu. Balik lagi, saya mau kasih contohnya langsung aja. Saya mau kasih contoh langsung aja. Nah, begini. Jadi kalau Anda posting di sini produk, biasanya engagementnya akan sangat rendah sekali. Oke, so what to do? Kalau Anda memang posting produk, misalnya ini saya kasih contoh langsung di sini ya, ada kitchenette, misalnya kayak gini. Misalkan produk kayak begini. Nah, what to do? Maka Anda ngiklan di sini. Ada endorse atau ngiklan? Di sini dia ngiklan, karena ini saya kenal sendiri, ini adik saya sendiri sih sebenarnya sih. Jadi saya tahu, dia ngiklan, setiap hari ngiklan dia. Nggak gede-gede, tapi jalan terus, ngiklan terus. Ya, nah, kalau approach saya itu kayak begini. Approach saya kayak, gimana ya punya saya ya. Nah ini, kalau approach saya seperti ini. Saya posting konten di sini, goalnya adalah apa? Kenalan, relationship, bikin engagement supaya orang datang. Setelah itu produk saya taruh di sini. Nah, produk saya taruh di sini. Oke. Nah, di sini ini baru produk. Approach-nya seperti itu. Ini maksudnya Anda bisa pakai approach yang tadi, Anda bisa pakai approach yang ini.
Saya kenal beberapa orang lain, misalkan ya, saya kasih lihat, Anda mungkin udah kenal ya, Kak Uma, ada online nggak Kak Uma? Biasanya Kak Uma sering online di IG Live ini nih. Kak Uma juga sama, jadi dia bikin di sini konten sebagai personal branding, dia ceritain behind the scene-nya. Oke, keren banget ya, dia ceritain semuanya, behind the scene-nya semua, diceritain, kemudian produknya ditaruh di sini. Di sini. Oke, di link di sini. Gitu. Itu caranya. Jadi my suggestion adalah teman-teman, Anda kasih tips di sini, kasih tips edukasi apapun yang disukai oleh orang, kemudian Anda bisa jualan di akun kedua atau di highlights di sini. Apa biasanya orang ngomongnya sorotan ya, di highlights di sini. Dan yang ketiga adalah di Tribelio page. Di sini. Jadi ketika ini diklik, ini jadi landing page. Ini diklik. Nah, ini produk bisa Anda tampilkan di sini. Karena bayangin aja ya, kalau saya sekarang lagi jualan buku nih, misalkan content creator black book begini, kalau saya nggak pakai strategi ini, maka saya harus posting ini setiap hari. Ini posting ini lagi-lagi buku lagi di sini buku lagi. Orang kan bosen ya kayak gitu ya, buku lagi orang bosen. Gitu. Kayak buat apa saya follow akun yang isinya cuma jualan buku? Males banget kan. Tapi kalau ditaruh di sini, maka kan enak banget nih di sini. Enaknya apa? Enaknya adalah apapun Anda posting di sini, Anda bisa mengaitkan. By the way, gitu kan, PS misalkan di bawah sendiri dikasih PS misalkan. Jadi setelah let's say mana ya kemarin ya. Misalkan kayak begini, ada nggak, saya lupa saya. Nah, jadi Anda bisa posting something, konten kayak begini, kemudian create something storytellingnya di sini, kemudian dikasih PS di sini. PS udah beli ya, udah lihat nggak produkku di link video gitu. Itu cara mainnya seperti itu. Nah, maka dari itu Anda bisa jualan di sini. Karena di sini setiap kali posting Anda kasih PS. PS lihat di sini udah beli belum, udah order belum di sini gitu. PS aja kecil-kecil aja, nggak usah kayak masukkan nomor WA, nomor ini gitu kan. Jangan obvious banget jualannya. Tapi Anda pakai kayak begini-begini aja, pakai kayak konten-konten begini terus dikasih PS di bawahnya. Tapi ini masih tetap membantu ya, masih tetap istilahnya masih tetap ada konten yang edukatif gitu. Nah, ini strategi ini akan membuat akun Anda didatengin banyak traffic. Gitu ceritanya. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, ini contoh-contoh. Setelah itu Anda tinggal pakai di sini, link di sini dengan Tribelio page. Anda bisa pakai ini macam-macam nih, Tribelio page. It's much better daripada Linktree ya. Contoh ya, misalkan gini, kayak misalkan Pak Hermanto Tanoko misalkan. Beliau pengusaha sukses, bulan ini dan bulan depan mau IPO lagi. Dia punya YouTube misalnya. Dia pakai Tribelio page untuk YouTube. Kalau Anda lihat di sini, kecilin. Nah, dia pakai ini untuk YouTube. Gitu. Jadi terserah. Kalau misalkan ini Anda kasih produk Anda, terus ada link ke marketplace Anda, ya boleh-boleh aja. Ini feature produk Anda, terus Anda konekin ke marketplace tempat Anda gitu. Yang nggak ada masalah. Paling nggak Anda mendapatkan traffic dari Instagram, kemudian dibawa ke marketplace. Gitu caranya untuk nambah. Ini ada contoh-contoh beberapa yang lain sih. Ini ada beberapa contoh yang lain. Nah, ini contoh-contoh. Anda bisa bikin kayak begini, bisa bikin kayak begini. Nah, ini bisa bikin kayak begini. Ini desain-desain yang bisa dibuat dengan Tribelio page. By the way, Tribelio page is free ya guys. Ini kalau catering, GrabFood, GoFood gini. By the way, ini gratis teman-teman. Jadi silakan dipakai aja tribeliopage.com. Ini contoh-contoh aja, saya kasih contoh-contoh. Desain-desainnya kayak begini. Nah, kayak gini. Jadi lebih nice daripada Anda pakai Linktree gitu aja. Karena ini bukan cuma link ya, macam-macam, bisa macam-macam kayak begini. Nggak cuma link aja. Oke, so kurang lebih kayak gitu. Saya kurang lebih ceritanya kayak gitu, bro. Wow. Jadi pakai di sini untuk konteks apa tips gitu ya. Gitu. Kebetulan gue sendiri lagi nyari kayak Tribelio page gitu sih, karena yang gue pakai sekarang agak ini ya, terlalu nggak bisa diapa-apain, cuma bisa link doang semuanya sampai bawah. Gue berasa kayak terlalu nge-spam orang dengan terlalu banyak link.